Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kajian jurnal yang telah kami kaji, yaitu penyulingan minyak atsiri jahe merah menggunakan metode hidrodistilasi dengan variasi waktu penyulingan. Untuk anggota kelompoknya ada Neng Cindy Marta, Sylvie Lela Syam, Yaisa Namira Dermawan. Minyak atsiri atau minyak terbang adalah campuran cairan atau padatan yang memiliki komposisi dan titik didih yang berbeda. Penyulingan adalah proses pemisahan bagian-bagian dari campuran dua cairan atau lebih berdasarkan tekanan uap atau titik didih masing-masing senyawa. Para penghasil minyak atsiri mengetahui pentingnya proses penyulingan. Pada dasarnya, penyulingan terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, penyulingan campuran cairan yang tidak bercampur menjadi dua fasa atau dua lapisan. Keadaan ini terjadi ketika minyak atsiri dipisahkan dari uap air, proses yang dikenal sebagai hidrodistilasi. Pengertian umum ini menunjukkan bahwa penyulingan adalah proses mendidihkan bahan tanaman atau minyak atsiri dengan air yang menghasilkan uap air yang dibutuhkan oleh alat penyulingan. Alat pembangkit uap air yang berbeda juga dapat menghasilkan uap air ini. Untuk yang kedua, ada penyulingan cairan yang tercampur sempurna hingga hanya terbentuk satu fasa dalam situasi ini. Minyak atsiri dipisahkan menjadi beberapa bagian, proses yang dikenal sebagai fraksinasi tanpa menggunakan uap air. Selanjutnya, simplisia yang kami gunakan adalah jahe. Minyak jahe juga dikenal sebagai minyak atsiri jahe. Biasanya diambil dari rimpang jahe merah karena mengandung minyak atsiri sebesar 2,58 sampai 3,72%. Lebih tinggi dari jahe putih, di mana besarnya adalah 0,82 sampai 1,68%, dan jahe putih kecil sebesar 1,5 sampai 3,3%. Karena tidak memerlukan biaya instalasi yang besar dan mudah digunakan, hidrodistilasi adalah metode yang paling populer untuk digunakan oleh petani dan industri kecil di Indonesia. Penyulingan langsung juga dikenal sebagai penyulingan dengan cara perebusan atau hidrodistilasi. Adalah metode penyulingan langsung di mana bahan baku dipanaskan langsung dengan pelarut. Untuk ekstraksi minyak atsiri, hidrodistilasi adalah salah satu metode penyulingan yang paling sering digunakan. Ini karena metode ini mudah digunakan dan juga dapat menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas tinggi dan ramah lingkungan. Sumber tanaman penghasil, jahe merah yang berasal dari rimpang atau Zingiber officinale. Bubuk jahe merah yang digunakan memiliki ukuran 60 ml dan memiliki kadar air sebesar 10,72%. Pelarut yang digunakan adalah pelarut air. Bahan analisis yang digunakan adalah etanol 95%, kalium hidroksida atau KOH 0,1 N, dan fenolftalein. Untuk aktivitas farmakologinya, dari segi farmakologi, jahe memiliki efek karminatif, stimulan pencernaan, vasodilator, ekspektoran, antibakteri, antiinflamasi, analgesik, dan antioksidan. Toksikologi menunjukkan jahe umumnya aman, tetapi konsumsi berlebihan bisa menyebabkan nyeri ulu hati dan iritasi lambung, serta reaksi alergi terhadap jika terhirup. Studi kasus pada hewan dan manusia mengindikasikan jahe tidak meningkatkan risiko malformasi pada bayi selama kehamilan. Bayi banyak efek farmakologis yang memiliki senyawa aktif dalam rimpang jahe. Ini termasuk efek antispasmodik, pengatur asam lambung, bronkodilator, dan antiinflatulen. Jahe juga membantu dalam masalah antitusif, pencahar, dan meningkatkan aktivitas enzim usus. Selain itu, senyawa ini meningkatkan peredaran darah dan meredakan peradangan dan nyeri rematik. Untuk selanjutnya ada teknik isolasi. Salah satu metode yang umum digunakan dalam produksi minyak atsiri adalah metode hidrodistilasi. Hidrodistilasi dapat dikatakan sebagai metode yang paling bersahabat untuk digunakan oleh para petani ataupun industri kecil di Indonesia. Karena metode ini tidak memerlukan biaya instalasi yang besar dan mudah untuk digunakan.
Hidrodistilasi merupakan metode penyulingan langsung, di mana bahan baku yang digunakan akan mengalami kontak langsung dengan pelarut yang dipanaskan. Metode hidrodistilasi seringkali disebut sebagai metode penyulingan dengan cara perebusan. Hidrodistilasi merupakan salah satu metode penyulingan yang sering digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri, karena beberapa keuntungannya seperti sederhana dan juga dapat menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas baik serta ramah untuk lingkungan. Hidrodistilasi dilakukan menggunakan bahan baku bubuk jahe merah dengan rasio bahan dan pelarut sebesar 1:12. Bahan dan pelarut tersebut dimasukkan ke dalam katel penyulingan dan diaduk sampai homogen. Sumber panas dari proses hidrodistilasi ini menggunakan kompor dan waktu penyulingan dimulai saat terdapat tetesan air pertama yang terlihat pada separator minyak. Hidrodistilasi dilakukan selama 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan 6 jam. Distilat atau hasil proses hidrodistilasi nantinya akan terdiri dari minyak atsiri dan juga air, sehingga perlu dilakukan pemisahan air dan minyak atsiri dengan menggunakan kain monil. Minyak atsiri yang telah dipisahkan dari air lalu ditampung atau disimpan pada botol vial dan disimpan pada tempat sejuk yang terhindar dari sinar matahari. Jadi, kesimpulan yang bisa kami dapat adalah metode hidrodistilasi untuk mengekstrak minyak atsiri dari jahe merah adalah cara yang bagus untuk mendapatkan senyawa volatil yang sangat berguna seperti gingerol, sogaol, dan jigiberen. Proses ini dilakukan dengan memanaskan bahan baku dalam air hingga menghasilkan uap yang membawa bagian minyak atsiri. Komponen ini kemudian dikondensasikan dan terpisah dari air. Hasilnya menunjukkan rendemen minyak yang baik dengan rasa jahe yang kuat dan kandungan senyawa bioaktif yang memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan. Metode hidrodistilasi adalah sederhana dan cocok untuk rumah tangga dan bisnis kecil. Selanjutnya, untuk peluang pengolahan jahe merah menjadi minyak atsiri dapat meningkatkan nilai komoditas pertanian, mendorong pertumbuhan UMKM, dan membuka peluang bisnis baru berbasis bahan alam. Minyak atsiri dari jahe merah memiliki peluang pengembangan dalam berbagai industri, termasuk aromaterapi, kosmetik, obat tradisional, produk pangan, dan minuman fungsional, serta meningkatnya permintaan terhadap produk alami dan organik. Untuk daftar pustakanya sudah kami cantumkan, bisa dilihat pada layar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan atau penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.